Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Yuk siap-siap. Kakak pakai aba-aba ya. Pasukan Kristus siap. Yes. Kita sama-sama nyanyi Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari awal katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari awal katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian kita, How I Love You Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Sungguh-sungguh kita katakan dari awal, how I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love.
Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan Jesus, 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 Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Hallelujah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan, berkati Indonesia dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami berdoa buat tanahnya, berdoa buat udaranya, buat airnya. Semua Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami. Ada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan Yesus, agar mereka takut akan Tuhan, bisa membawa Indonesia lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota kami di mana kami tinggal, Kota Pekanbaru. Tuhan berkati buat pemimpin-pemimpin kota kami sampai dengan jajaran yang paling terendah yang ada di dekat rumah kami, RT RW. Tuhan berkati semua dengan berkat Tuhan, hikmat juga Tuhan limpahkan bagi setiap pemimpin kota kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja GBI Gihon Rayon 12. Tuhan berkati buat Opa Niko yang ada tidak bersama-sama dengan kami di Pekanbaru. Berkati juga buat wakil-wakilnya. Begitu juga Tuhan buat Opa Gede yang ada di rayon kami beserta dengan wakil-wakilnya. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Berkati istri mereka, anak-anak mereka serta sampai cucu-cucu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hikmat-Mu terus memenuhi pemimpin gereja kami sehingga bisa membawa setiap kami lebih lagi dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Berkati setiap sekolah kami, dimanapun kami bersekolah. Berkati guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan, agar bisa mengajar setiap anak-anak dengan baik. Berkati juga anak-anak yang diajarkan. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua kami. Kami berdoa buat papa mama kami. Apapun usaha pekerjaan yang dilakukan,
Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang menuntun langkah-langkah orang tua kami, Tuhan yang menjagai dengan sempurna. Begitu juga Tuhan buat anak-anak yang ada bersama-sama mengikuti ibadah online saat ini. Kau yang memberkati setiap anak-anak di masa-masa sekolah mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita menjalani hari-hari mereka. Bantu mereka Tuhan di setiap hari mereka dalam sekolah, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya berkati firman-Mu hari ini dapat kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bersyukur buat kasih Tuhan Yesus yang selalu baru setiap hari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Berani Bersaksi. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Nah, sekarang semua duduk yang rapi, perhatikan kakak yang ada di depan, oke? Mari perhatikan video berikut ini. Ini adalah video orang buta. Buta adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa melihat, baik pada suatu mata ataupun pada dua-dua matanya. Nah, kalau satu mata itu disebut dengan buta parsial. Tapi kalau kedua matanya tidak bisa melihat disebut dengan buta menyeluruh. Kakak yakin pasti rasanya gak enak sekali ya adik-adik ya kalau jadi orang buta. Coba adik-adik bayangkan kalau jadi orang buta. Enak gak ya? Gak bisa lihat papa mama, gak bisa lihat makanan, mainan, rumah, hotel, teman, makanan, pemandangan dan lain-lain. Pasti gak enak ya, semuanya gelap dan hitam. Aduh, sungguh gak enak rasanya. Sebentar aja, coba kita tes. Tutup matanya. Gak bisa lihat apa-apa. Gelap. Gak enak. Sebentar aja jadi orang buta kayaknya sungguh gak enak ya adik-adik ya. Apalagi dengan seorang ini yang mau kakak ceritakan. Ada seorang bapak-bapak. Nah, adik-adik tahu? Sejak lahir, bapak ini buta. Dengan matanya yang buta, bayi ini mulai bertumbuh semakin besar. Kakak berpikir, pasti dia sering kali diejek. Pasti dia sering diolok-olok, lalu ditinggalkan oleh teman-temannya. Diejek, diolok-olok, ditinggalkan. Sedih sekali adik-adik ya. Dan mungkin juga oleh orang tuanya. Orang tuanya bisa jadi menolak dia. Sungguh menyedihkan sekali keadaan anak ini. Mungkin tidak ada yang mau berteman dengan dia, jangan-jangan ya kan? Setiap hari yang dia lihat hanyalah gelap dan hitam. Ya, gelap dan hitam saja. Ia tidak pernah melihat kupu-kupu, tidak pernah melihat bunga, apalagi benda-benda lainnya. Satu-satunya warna yang ia kenal adalah hitam. Ia tidak pernah melihat terang. Sepertinya tidak ada harapan lagi baginya adik-adik. Hari-harinya penuh dengan gelap. Dan adik-adik tahu, setelah ia besar, hidupnya sehari-hari untuk makan, ia harus menjadi pengemis. Di pinggir jalan, ia berharap belas kasihan orang, dia hanya mengemis. Sampai suatu ketika, waktu Yesus sedang lewat. Yesus melihat bapak yang buta sejak lahirnya ini. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi," Rabi itu artinya guru, "siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?
sehingga ia sampai-sampai dilahirkan buta? Mengapa murid-muridnya bertanya seperti itu ya Kak? Karena menurut pemahaman kebanyakan orang Israel dalam perjanjian lama, bahwa penyakit, nasib malang, dan kemiskinan serta penderitaan adalah hukuman Tuhan karena dosa seseorang. Bisa juga anggapan bahwa dosa orang tuanya yang dapat menyebabkan penderitaan anaknya. Wah, apakah benar begitu adik-adik? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus mengatakan supaya melalui orang buta ini pekerjaan Tuhan diberitakan kepada orang lain. Dan supaya orang lain tahu bahwa Yesuslah terang dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya? Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata pada orang buta itu, pergilah, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Dan orang buta itu taat adik-adik. Apa adik-adik? Taat. Dikatakan firman Tuhan, pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maksudnya sudah terbuka dan dia sudah sembuh. Hore! Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tetapi tetangga-tetangganya mulai membicarakan kesembuhan orang buta ini adik-adik. Ada yang mengatakan seperti ini, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Terus ada lagi yang berkata, iya benar, dialah ini yang sering mengemis itu. Terus ada lagi yang berkata, bukan, tetapi ia serupa atau mirip dengan orang itu. Dan bapak yang buta tadi menjawab, benar, akulah itu, jawab bapak itu. Tetangga-tetangganya mulai menanyakan, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Bagaimana caranya kamu jadi bisa melihat? Lalu jawab bapak itu dengan jujur. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu tetangga-tetangganya berkata kepada bapak itu, di manakah Yesus? Mereka bertanya, lalu bapak itu menjawab, aku tidak tahu. Sebab setelah Yesus mengoleskan tanah ke mata orang buta itu, Yesus menyuruh dia ke Siloam. Setelah itu orang buta ini tidak berjumpa lagi dengan Yesus. Makanya dia nggak tahu kemana Yesus pergi. Lalu tetangga-tetangganya membawa orang yang tadinya buta kepada orang-orang Farisi. Loh, kenapa dibawa ke orang-orang Farisi, Kak? Karena waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Orang Farisi menganggap bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian orang-orang Farisi itu bertanya kepada bapak yang tadinya buta, bagaimana matanya bisa menjadi melek? Orang buta itu diadili oleh orang-orang Farisi. Dan jawab orang yang tadi buta itu kepada mereka sama persis dengan yang diberikan kepada tetangga-tetangganya tadi. Tidak ada perubahan sekalipun dengan orang Farisi. Sama yang dia jawab dengan tetangganya, dengan yang dia jawab kepada orang Farisi, sama. Jawab bapak yang tadi buta itu, Yesus mengoleskan, adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang-orang Farisi itu mengenai Yesus. Orang ini maksudnya Yesus tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Kata orang Farisi itu. Karena menurut peraturan yang dibuat orang Farisi,
tidak boleh ada kesembuhan atau tidak boleh ada yang menyembuhkan pada saat hari Sabat. Tetapi ada juga sebagian orang Farisi yang berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan atau perselisihan atau percekcokan atau pertengkaran di antara mereka orang-orang Farisi. Lalu mereka berkata kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawab orang yang tadinya buta itu, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi itu tidak percaya sampai mereka memanggil orang tuanya. Mereka bertanya kepada orang tuanya, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir dia buta sejak lahir? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Lalu jawab orang tuanya itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir. Sejak ia lahir dia sudah buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Mengapa orang tuanya menjawab seperti itu ya Kak? Karena orang tuanya takut kepada orang-orang Farisi. Sebab orang-orang Farisi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Dikucilkan artinya ia akan disisihkan, ia akan dimusuhi atau dia dianggap tidak ada. Lalu orang-orang Farisi itu memanggil sekali lagi orang yang buta itu, ya, dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu maksudnya Yesus. Ia adalah orang berdosa. Wah, kok Yesus dibilang orang berdosa ya oleh orang-orang Farisi ini ya Kak? Jawab orang yang tadinya buta itu. Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Orang-orang Farisi itu kembali bertanya lagi, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia bisa memelekkan matamu kembali? Jawab orang yang tadinya buta itu, telah kukatakan kepadamu. Ya, telah kukatakan kepadamu. Mungkin dia udah kesal kali ya jawabnya ya. Dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga, katanya. Orang-orang Farisi itu mengejek. Engkau murid orang itu, yaitu Yesus. Tetapi kami murid-murid Musa. Mereka membanggakan diri sebagai murid Musa yang selalu taat akan hukum Taurat. Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada orang Farisi. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Orang yang tadinya buta itu mulai berani berkata-kata. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Di Alkitab, mukjizat mencelikkan mata orang buta sejak lahir belum pernah terjadi. Baru kisah ini terjadi. Jikalau orang ini yaitu Yesus tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab orang-orang Farisi, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami, katanya. Lalu orang-orang Farisi itu mengusir dia keluar. Luar biasa sekali keberanian bapak yang buta tadi itu, dan sekarang dia telah sembuh. Dia berani bersaksi. Sekalipun ia belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi dia berani bersaksi adik-adik. Menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Di hadapan orang-orang banyak, termasuk di hadapan orang-orang Farisi yang sangat dihormati dan ditakuti pada waktu itu. Setelah bapak ini diusir oleh orang Farisi,
berita tersebut didengar oleh Tuhan Yesus. Dan lihatlah adik-adik apa yang terjadi. Akhirnya adik-adik, ia benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Betapa bahagianya hati Bapak yang buta tadi ini. Ia sekarang boleh berjumpa dan melihat Tuhan Yesus. Bapak ini percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Ia tidak menyesal. Telah berani bersaksi tentang Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Dia tidak menyesal adik-adik. Bahkan dia telah berani. Dia berani bersaksi. Adik-adik, Bapak ini yang sejak lahir buta, hidup dalam kegelapan. Sekarang telah melihat terang. Ia tahu apa artinya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengasihi dia. Dengan cara bersaksi dengan berani. Menceritakan tentang Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Tuhan Yesus sungguh mengasihi Bapak ini. Sungguh seorang Bapak yang luar biasa. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita belajar supaya adik-adik dan kakak berani bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Seperti ayat hafalan kita, kakak mulai dari kelas kecil, 2 Timotius 1 ayat 8. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Mari kita ulangi sampai 3 kali ya. Pasti semuanya bisa. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Yuk, sekali lagi. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Sekarang kelas besar. Yuk, Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Nah, yuk kita ulang yuk sampai 3 kali. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Yuk, sekali lagi kita ulang. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Nah, adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, pernahkah adik-adik ditolong sama Tuhan Yesus? Maukah adik-adik juga bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang? Mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus memberikan keberanian untuk setiap kita bersaksi. Yuk, kakak ajak kita berdoa. Kita minta Roh Kudus yang tolong kita untuk memberikan keberanian agar kita mau bersaksi kepada orang-orang. Yuk, kakak ajak semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui firman ini kami belajar. Ternyata kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan Yesus yang besar. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyaksikan, kami mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Kami mau bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa berani mengatakan kehebatan Tuhan kepada setiap orang. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.